Selamat siang anak-anak. Bagaimanakah keadaan kesehatan kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk kesempatan kali ini, Ibu akan memberikan materi tentang anti diskriminasi. Belum Ibu memberikan materi tentang anti diskriminasi, tentunya kalian ingin tahu siapa Ibu ini, namanya siapa, ngajar apa, dan sebagainya. Nah, perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Hartin Nafisa. Jadi cukup dipanggil Ibu Hartin saja. Dan alamatnya Ibu ada di Arum Barat Gang 1. Mungkin itu aja perkenalan dari Ibu. Bisa kita lanjutkan ya kegiatan Macama hari ini. Anti diskriminasi. Anti diskriminasi terdiri dari dua kata, yaitu anti dan diskriminasi. Anti berarti melawan, menentang, atau memusuhi, sedangkan diskriminasi berarti suatu peristiwa yang biasanya ditemukan dalam masyarakat manusia. Itu karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan orang lain. Dasar dari tindakan diskriminasi adalah ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antar golongan, kelamin, ras, agama, kepercayaan, aliran politik, kondisi fisik, atau karakteristik lainnya. Macam-macam diskriminasi ada 5. Yang pertama diskriminasi umur, yang kedua diskriminasi gender, yang ketiga diskriminasi kesehatan, yang keempat diskriminasi ras, yang kelima diskriminasi agama. Yang pertama, diskriminasi umur. Diskriminasi umur yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena tergolong dalam lingkungan umur tertentu. Kemudian diskriminasi gender atau jenis kelamin yaitu individu diberi layanan yang tidak adil karena jenis kelamin mereka. Yang ketiga, diskriminasi kesehatan. Individu diberi layanan yang tidak adil karena mereka menderita penyakit atau kecacatan tertentu. Yang keempat, diskriminasi ras. Individu diberikan layanan yang berbeda karena ras mereka. Dan yang terakhir, diskriminasi agama yaitu individu diberi layanan yang tidak adil berdasarkan agama yang dianut oleh mereka. Kemudian, cara menghindari perilaku diskriminatif yaitu yang pertama, menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Yang kemudian, meyakini bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Upaya untuk mengurangi diskriminasi dalam masyarakat yaitu yang pertama, menumbuhkan semangat religius, menumbuhkan semangat nasionalisme, menumbuhkan semangat pluralisme, menumbuhkan semangat humanisme, mengadakan dialog antar umat beragama, kemudian membangun pola komunikasi untuk interaksi maupun konfigurasi hubungan antar agama, media massa, dan harmonisasi dunia. Yang ketujuh, keterbukaan, kedewasaan sikap pemikiran global yang bersifat inklusif, dan yang terakhir, kesadaran kebersamaan dalam mengurangi sejarah. Contoh sikap diskriminasi yang pertama, adanya pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Yang kedua, karena agama yang berbeda, Intan tidak mau berteman dengan Berlian karena mereka berdua berbeda keyakinan. Yang ketiga, di Amerika Serikat ada penggolongan antara orang berkulit putih dan orang berkulit hitam atau negro. Dan yang terakhir, sebagian masyarakat menempatkan laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan. Contoh diskriminasi. Yang pertama, diskriminasi di tempat kerja, yaitu struktur gaji, yang kedua bagaimana perekrutan, yang ketiga strategi yang dianut dalam promosi, dan yang terakhir kondisi kerja umum bersifat diskriminatif. Contoh lain diskriminasi yaitu terjadi di negeri kita sendiri seperti yang terjadi di Lampung Selatan. Ada kasus kekerasan yang telah mengakibatkan 14 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya mengungsi. Selain diskriminasi dalam agama, di dalamnya mencakup kekerasan juga. Nah, contoh bentuk diskriminasi pendidikan antara lain, yang pertama, tidak bisa bersekolah karena tidak mempunyai akte kelahiran, tidak bisa masuk RSBI karena nilainya kurang, yang ketiga, tidak dapat ikut olimpiade karena tidak punya akte kelahiran, yang keempat, sekolah membedakan status orang tua, yang kelima, disabilitas. Kemudian, anak mendapatkan nilai kecil karena tidak mau mengikuti les. Yang ketujuh,
stigma negatif karena pindahan dari sekolah lain. Yang kedelapan, orang tua ODHA atau orang dengan HIV/AIDS, anak dikembalikan ke orang tua. Yang kesembilan, tidak bisa masuk jurusan yang diinginkan karena jurusan sudah diisi oleh orang tua yang punya pengaruh ekonomi. Yang kesepuluh, tidak dapat raport karena belum lunas SPP. Yang ke-11, tidak mendapatkan nilai agama karena orang tua penganut aliran kepercayaan. Yang ke-12, tidak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai karena sekolahnya dikelola orang beda agama. Yang ke-13, stigma negatif karena menjadi korban kekerasan seksual. Kemudian, anak mendapatkan pelajaran yang menyesuaikan diskriminasi gender. Dan yang terakhir, anak tidak boleh masuk sekolah karena keyakinannya dipersulit. Kesimpulannya, yaitu anti diskriminasi adalah perlawanan atau pelarangan pada tindakan yang merujuk pada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu seperti anti diskriminasi suku, agama, dan ras yang menyebabkan terpecah belahnya persatuan. Sekian dan terima kasih. Berikut merupakan contoh diskriminasi gender. Kok nangis? Yang cewek dia kerja nangis bos. Apa? Cengeng, makanya jangan jadi cewek. Gak berani lawan. Kalau kau minjam barang tu dikasih, itu aneh banyak kau ni. Tak ada apa-apa bu, pamit-pamit orang. Ini nih, pula dia buat tanya nih. Fiona, kamu kenapa Fiona? Hah? Coba kamu ke ruangan itu. Sekarang kakak minum dulu, hapus air matanya pakai tisu. Kalau kamu sudah tenang, kamu nanti ceritakan sama ibu. Kan kakak udah lebih tenang? Sekarang kakak cerita sama ibu apa permasalahannya sampai kamu diejek, dibullying kawan-kawan. Tapi saya takut, Bu. Kenapa kamu harus takut? Di ruangan ibu ini tidak ada siapa-siapa, tidak ada CCTV, kerahasiaan kamu ibu yang pegang dan ibu yang tahu. Mereka bertiga ganggu saya, Bu. Mereka mengedik saya, membuli saya. Sakit, Bu, rasanya. Mereka membuli kamu, mengejek kamu pasti ada sebabnya. Terus kenapa mereka membuli kamu? Tadi ibu mendengar ada kata mereka ingin meminjam. Apa yang ingin mereka pinjam? Mereka ingin meminta bahan makalah saya, Bu. Saya capek, Bu, buat makalah saya. Jadi permasalahannya di makalah. Kamu tidak meminjamkan sehingga mereka membuli kamu. Iya, Bu. Terus kenapa kakak nggak cerita sama ibu? Saya takut, Bu. Nanti saya diancam sama mereka. Kamu tenang saja. Ibu akan panggil orang tuanya agar permasalahan ini cepat selesai dan kamu tidak dibebankan. Iya, Bu. Kasih, Bu. Demikian materi yang sudah Ibu berikan.
mengenai anti diskriminasi. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah Ibu berikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.